Hai hai hai, welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Bu Guru Sherly Aiba. Halo semua, selamat pagi. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita ikuti selanjutnya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang keempat. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia PPKN IPS ada di slide ini. Silakan anak-anak baca. Ya, ada 4. Oke, let's go. Kita ikuti satu demi satu. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh orang yang di samping kanan ini? Ya. Ini, energi apa yang sedang dilakukan dan peralatan apa saja yang digunakan di dalam gambar ini, ya. Kemudian, apakah anak-anak setuju dengan sikap orang ini yang menyalakan peralatan elektronik secara bersamaan? Apakah anak-anak setuju? Coba buatlah satu paragraf yang menceritakan gambar yang ada di slide ini, menyetrika, menonton, cuci baju, memasak nasi. Gunakan gagasan pokok ya, masih ingat gagasan pokok adalah bagaimana kata yang menjadi kalimat yang menjadi penjelasan, menjadi ide pokok ya yang akan ditulis dalam paragraf itu, sedangkan gagasan pendukung adalah menjelaskan gagasan pokok yang di atas. Buat satu paragraf saja, jadi satu cerita yang menarik. Boleh anak-anak? Mari kita lanjut. Nah, energi yang digunakan pada gambar ini adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja seperti televisi, radio, lemari es, lampu, penanak nasi, setrika, dan kipas angin. Nah, energi listrik sangat membantu meringankan pekerjaan sehari-hari. Ya, dulunya kita mencuci baju menggunakan tangan ya, harus menguceknya, dan kadang itu memakan waktu yang panjang dan lama mencuci baju pakai loyang-loyang. Tapi sekarang kecanggihan teknologi mempermudah kita dengan menggunakan mesin cuci. Begitu juga dengan nasi. Sudah ada rice cooker. Kita menyetrika dulu pakai setrika bara kan. Jadi agak lama. Tapi sekarang tinggal kita menggunakan setrika listrik ya. Semuanya sangat gampang. Kita kepanasan menggunakan kipas angin. Begitu juga kalau kita masak bumbu ya, masak ikan, bumbunya kita blender. Sekarang lebih gampang semuanya. Oke. Nah, anak-anak, ketika kita menggunakan energi listrik ini, ternyata kita mempunyai kewajibannya. Energi listrik sangat membantu meringankan pekerjaan tadi, tetapi kita mempunyai kewajiban yaitu menghemat penggunaan listrik ya. Bila kita melaksanakan kewajiban kita sebaik-baiknya, maka tentu kita sendiri yang akan memetik hasilnya.
ya. Semua penghuni rumah mempunyai kewajiban untuk menghemat listrik, ya. Kita juga mempunyai hak, ya. Hak. Jadi kewajiban menggunakan alat-alat listrik, toh kita menggunakan semua, tetapi kewajiban kita adalah mematikannya. Ketika tidak digunakan, mari kita matikan lampu, matikan komputer, matikan semua yang menggunakan alat listrik agar tagihan listrik di rumah kita tidak besar. Nah, untuk hak di rumah, ya, orang tua sering memberi nasihat kepada anaknya untuk menghemat energi listrik ini. Jadi matikan lampu, apalagi menghemat kalau sudah siang kita matikan lampu kita di rumah, atau ketika kita mencharge HP, kalau sudah penuh kita cabut agar HP juga tidak rusak dan juga energi listrik tidak terkuras dengan percuma. Nah, kewajiban anak adalah mendengarkan nasihat dari orang tua. Setiap anak memiliki hak, ya, dan hak tersebut diperoleh sendirinya sejak dia lahir. Jadi ketika anak-anak lahir, anak-anak sudah mempunyai haknya, ya. Hak secara umum di keluarga adalah anak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan di atas, mari kita menjawab 4 pertanyaan. Apa hak kita sebagai warga negara akan listrik? Apakah menghemat listrik merupakan kewajiban warga negara akan listrik? Atau apakah hak orang lain akan listrik akan terganggu jika kita tidak menghemat akan listrik? Sebutkan contoh menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Mem kira ini sangat gampang, ya. Sangat gampang kita jawab. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, ternyata hak dan kewajiban ini mempunyai hubungan yang sangat erat, ya. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dari kewajiban muncul hak dan sebaliknya, dari hak muncul kewajiban. Contoh, setelah belajar atau membantu ibu, hak kamu, hak anak-anak adalah bermain. Dan setelah bermain, kamu wajib mengembalikan barang mainanmu ke tempatnya. Dan seiring anak-anak hanya menuntut hak saja, minta uang, toh, apalagi saya harus bermain, sedangkan kewajiban tidak pernah dilaksanakan. Iya, begitu ya anak-anak. Nah, kewajiban kita harus dilaksanakan ketika kita menuntut hak kita. Misalnya, anak-anak diberikan pelajaran oleh orang tua. Jadi, karena orang tua memberikannya karena anak-anak punya hak untuk mendapatkan pengetahuan. Namun, seringkali buku yang dibeli orang tua tidak dirawat oleh anak-anak, ya. Dia seenaknya mencoret atau menyimpan buku, tidak merawat buku itu dengan baik. Habis belajar hanya dibiarkan di atas meja. Ketika ada adik kita yang masih kecil yang tidak tahu dengan buku itu, dia mulai merobeknya, maka kadang kita memarahi adik kita, padahal kewajiban kita yang lalai dalam merawat buku. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban harus seimbang. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita harus dilaksanakan, dan kita akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera. Ketika anak-anak menuntut hak, ya, harus mendapatkan pendidikan. Nah, kewajiban anak-anak adalah belajar menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bisa dimengerti?
mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah, tidak semau gue, ya. Anak-anak menuntut hak. Oke, hari ini saya harus mendapatkan pembelajaran yang baik. Nah, kewajiban anak-anak adalah belajar mengikuti semua aturan yang sudah disepakati. Boleh mengerti anak-anak? Oke, mari kita lanjut. Mari kita mengamati gambar berikut. Coba jelaskan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar ini, ya. Yang di atas menjemur milu, banyak ya. Apa hak dan kewajiban mereka? Apa mereka memanfaatkan sumber daya alam dalam kehidupan mereka? Ya. Nah, di salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, di Jember di Jawa ya, memiliki potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah. Mungkin di daerah kita juga ada ya, di daerah Manado ya, bisa sumber daya alam dari kelautan ya, ikan melimpah. Nah, sumber daya alam melimpah tersebut mempengaruhi kehidupan penduduk di daerah tersebut ya. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perikanan ya. Boleh anak-anak? Boleh dimengerti? Mari kita lanjut. Nah, setelah kita melihat ya kegiatan ekonomi yang di atas ya, di daerah kita khususnya adalah sebagai nelayan, maka timbul pertanyaan, apa hubungan dengan kegiatan ekonomi? Apakah kegiatan ekonomi dan sumber daya alam memiliki hubungan? Ya, mari kita lihat. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan kegiatan ini bisa mencakup kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh di daerah kita ya, di daerah khusus anak-anak, di situ banyak pabrik-pabrik ya. Ada pabrik pabrik teh, pabrik pala, pabrik apalagi yang ada di pabrik tehel ya. Itu adalah menambah nilai guna suatu benda, menghasilkan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Sedangkan kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi kita yang lain, kita akan belajar mengenai apa itu. Tadi kita belajar mengenai produksi. Distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi dari tempat penghasil barang melalui para agen dan pedagang agar sampai ke konsumen. Ya,
Jadi kalau distribusi adalah penyaluran barang. Contoh, kalau pabrik di Jawa, pabrik-pabrik di Jawa membuat pakaian. Nah, pakaian ini akan didistribusikan ke daerah lain yang menggunakan. Nah, menggunakan ini adalah konsumsi. Nah, apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Sebagai contoh, kita membeli kue kering di toko kue, kemudian menyajikan di meja tamu untuk teman minum teh atau kopi. Jadi, kalau kita berbicara kegiatan ekonomi, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Bisa jelaskan anak-anak? Oke, mari kita lanjut dengan kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Nah, keberadaan sumber daya alam di suatu tempat mempengaruhi kegiatan ekonominya. Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang bisa dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Karena perbedaan ini, kegiatan ekonomi daerah perkotaan berbeda dengan daerah pedesaan ya. Oke anak-anak, mari kita lanjut. Coba anak-anak perhatikan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Kegiatan ekonominya bervariasi tergantung daerahnya di pegunungan, di pedalaman, dan di pantai. Kalau di pedalaman dan pegunungan, biasanya mereka adalah bertani. Masyarakat di daerah pantai biasanya sebagai nelayan. Itu di pedesaan. Mari kita lihat bagaimana dengan masyarakat perkotaan. Umumnya masyarakat yang tinggal di perkotaan melakukan usaha ekonomi yaitu perdagangan dan perindustrian. Perdagangan adalah kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Contoh perdagangan yang bisa kita lihat adalah di mana? Di pasar, di mana lagi? Di supermarket, toko-toko, ya, seperti itu. Oke. Perindustrian adalah kegiatan mengolah barang dengan menggunakan mesin. Jadi sudah lebih canggih lagi. Kalau contoh di daerah kita ya, membuat kursi-kursi jati. Jadi mereka menggunakan mesin untuk mempermudah pengolahan industri mereka. Nah, anak-anak, berdasarkan apa yang dijelaskan, mari kita amati lingkungan sekitar kita. Sebutkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat sekitarmu. Nah, kegiatan produksi apa? Kegiatan distribusi apa? Kegiatan konsumsi yang ada di daerahmu apa? Boleh dijawabkan anak-anak? Kalau belum mengerti, silakan hubungi guru atau bertanya kepada kakak orang tua atau media elektronik yang lain. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini dan tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, apalagi jaga imun kita, makan makanan yang sehat, jaga iman kita, selalu berdoa kepada Tuhan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, komen juga untuk perkembangan channel ini. Salam sehat.